Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin. Amin. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum. Rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum. Anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات
husnul thawab. Wallahu indahu husnul thawab. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitoni dari godaan syaitan ar-rajim yang terkutuk. Fastajaba maka mengabulkan lahum doa-doa mereka Rabbuhum Tuhan mereka Anni sesungguhnya aku La udhi'u tidak akan menyia-nyiakan amal amilin orang yang beramal minkum di antara kalian min dzakarin baik laki-laki au unsa ataupun perempuan ba'dukum sebagian kalian min ba'din dari sebagian yang lain falladzina maka orang-orang yang hajaru mereka hijrah wa ukhriju dan dikeluarkan min diyarihim dari rumah-rumah mereka wa udhu dan mereka disakiti fi sabili karena berjuang di jalanku wa qatalu dan mereka berperang wa qutilu dan mereka terbunuh la ukaffiranna benar-benar akan aku hapuskan anhum dari mereka sayyiatihim kejelekan-kejelekan mereka wala udkhilannahum dan sungguh aku akan memasukkan mereka jannatin ke dalam surga-surga tajri yang mengalir min tahtiha dari bawahnya al-anhar sungai-sungai thawaban sebagai pahala min indillahi dari sisi Allah wallahu dan Allah
indahu di sisinya husnul thawabi sebaik-baik pahala. La yaghurrannaka janganlah memperdayakanmu taqallubu bebas bergerak alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir fil biladi di negerimu mata'un itu kesenangan qalilun yang sementara thumma kemudian ma'wahum tempat tinggal mereka jahannam neraka jahannam wa bi'sal mihadu seburuk-buruk tempat tinggal. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama puji dan syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa saya hormati, saya muliakan para sesepuh, para tamu masjid, kedua para imam yang semuanya saya hormati dan saya banggakan. Hadirin hadirat para rakyat rahimahullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga bisa melanjutkan kajian tafsir sudah sampai kepada ayat yang ke-195 dari surat Al-Imran. Pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana doanya orang ulul albab. Ulul albab. Ulul albab adalah orang yang hatinya bersih, yang mereka senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri mereka orang ulul albab itu adalah mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak putus-putus. Doa minimal dengan ucapan Rabbana. Itu minimal ketika beliau berdoa dengan 5 Rabbana. Rabbana gitu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kemudian Rabbana innaka man tudkhilinna Rabbana innana sami'na Rabbana faghfir lana dzunubana Rabbana wa atina ma wa'adtana. Jadi Rabbana itu yang dipanjatkan oleh mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun juga ketika berdoa kepada Allah tidak cukup hanya Rabbana sekali, tetapi banyak Rabbana. Jadi Rabbana perbedaannya dengan Rabbil Fidli. Rabbi itu kalau Rabbana untuk banyak, kalau Rabbi itu untuk pribadi. Jadi kalau pakai Rabbana udah pasti kita yang masuk. Jadi ketika berdoa saat malam Rabbana hablana ada Rabbana anzil alaina, itu lebih bagus daripada berdoa Rabbi. Karena Rabbi itu untuk saya sendiri, kalau Rabbana untuk kita, keluarga dan anak-anak. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, doa-doa yang dipanjatkan oleh mereka itu kemudian langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-195, Allah berfirman, fastajaba lahum, maka Allah mengijabahi doa-doa mereka. Lahum di sini adalah orang ulul albab tadi. Anni la udhi'u amala 'amilin minkum, sesungguhnya aku. Jadi aku anni, kenapa gak inni gitu kan? Kemarin sudah disebutkan kalau anna di tengah itu pakai a, anna. Tapi kalau di awal inna, ya berarti bacaannya anni. Anni sesungguhnya aku la udhi'u amala 'amilin minkum, la udhi'u tidak akan menyia-nyiakan amala perbuatan amilin orang yang berbuat. Jadi kalau amala itu perbuatan, kalau amil itu orang yang berbuat. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan orang yang beramal
minkum dari kalian orang Islam maksudnya min dzakarin baik laki-laki au unsa ataupun perempuan. Ya, au unsa ataupun perempuan. Tapi kenapa di sini bencong enggak disebutin? Jadi secara umum manusia itu laki-laki dan perempuan. Perkara itu ada yang itu artinya dari salah satunya. Tidak ada yang khusus gitu kan. Sehingga bahasanya itu kalau yang bencong itu hunsa. Kalau perempuan kan pakai yaitu unsa. Tapi kalau bencong hunsa pakai h. Itu artinya itu separuh laki-laki separuh perempuan. Hunsa pakai a. Jadi jangan mirip ini. Hunsa sama unsa kan mirip ya. Kalau unsa itu perempuan, kalau hunsa itu bencong. Ba'dukum min ba'din, sebagian dari kalian dan dari sebagian dari yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan falladzina hajaru, falladzina adapun orang-orang yang hajaru mereka hijrah, wa ukhriju dan orang yang diusir min diyarihim dari rumah-rumah mereka, wa udhu dan mereka disakiti fi sabili karena berjuang di jalanku, wa qatalu dan mereka berperang, wa qutilu dan mereka dibunuh dalam peperangan itu, la ukaffiranna anhum, benar-benar aku akan hapus dari mereka sayyiatihim, kejelekan mereka. Jadi kalau la pendek itu benar-benar artinya. Tapi kalau la panjang artinya tidak. Jadi la ukaf kalau panjang berarti salah maknanya. Ya tak? Jadi kalau pendek benar-benar, tapi kalau la panjang tidak. Coba kalau kita bahasanya seumpama la ukaffiranna, tidak akan menghapus, padahal arti maksudnya adalah benar-benar akan menghapus. Nah, itulah panjang pendeknya itu pengaruh kepada makna. Itu contohnya begitu. La ukaffiranna anhum, benar-benar aku akan menghapus dari mereka sayyiatihim, kesalahan-kesalahan mereka, wala udkhilannahum, dan benar-benar aku akan memasukkan mereka, orang Islam maksudnya, jannatin, ke dalam surga-surga, tajri yang mengalir, min tahtihal anhar, di bawahnya sungai-sungai, thawaban min indillah, sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu dan Allah indahu, di sisinya, husnul thawab, sebaik-baik pahala. Kemudian ayat berikutnya, la yaghurrannaka, janganlah memperdayakanmu. Apa yang memperdayakanmu itu? Taqallubul ladzina kafaru, bebas bergeraknya orang-orang kafir. Maksudnya kalau kita terjemahkan secara bahasa kita, janganlah kebebasan orang-orang kafir bergerak, artinya kemakmuran. Janganlah kemakmuran orang kafir itu membuat engkau terpedaya, maksudnya gitu ya. Fil biladi, di negeri ini. Ya, di negeri ini ya, di mana aja. Mataun, karena itu adalah hanya kenikmatan qalilun yang sesaat. Qalil itu artinya sedikit, tapi maksudnya adalah sesaat. Tsumma, kemudian, ma'wahum, tempat kembali mereka, jahannamu, neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, kurang lebih sampai 8:30 nanti. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya setelah mereka orang-orang ahli, orang-orang ulul albab itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sangat istimewa. Di antara doa beliau itu adalah agar supaya ghufranud dzunub, diampuni dosa-dosanya, ya tak? Kemudian yang kedua, takfirus sayyiat, agar supaya kesalahan-kesalahannya dihapus. Kesalahan kenapa harus dihapus? Karena membekas kepada diri kita gitu. Kalau dihapuskan berarti gak ingat lagi. Kemudian wal wafatu ma'al abrar, dan doa yang ketiga agar supaya diwafatkan bersama orang-orang yang berbaik
berbuat kebaikan yang banyak. Itu doanya. Pokoknya kita berdoa agar supaya diampuni dosa, kemudian kesalahan dihapus, dan kemudian diwafatkan bersama orang-orang yang ahli kebaikan. Kemudian setelah itu doa untuk di akhirat nanti agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang telah dijanjikan. Itulah yang disebut dengan taufik. Apa yang dijanjikan kepada kita menginginkan ini, begitu juga cocok dengan apa yang Allah kehendaki. Maka itulah yang disebut dengan taufik. Maka dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh mereka ulul albab itu dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun juga menjawab fastajaba lahum. Maka fastajaba lahum itu fa-nya itu disebut dengan fa as-sababiyah as-sari'ah. Artinya fa yang menunjukkan begitu dekatnya pengampunan atau pengabulannya itu dari doa mereka. Jadi gak nunggu lama. Itu fa maksudnya. Banyak bahasa Arab itu kan kaya dengan makna ya. Jadi fa bunder tok itu maknanya tapi panjang. Fastajaba lahum rabbuhum, maka dengan doa-doa itulah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa mereka. Doa-doa mereka. Karena di hadapan doa itu sudah ada foto santai, kita nikmati dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bapak silakan. Ya, kita lanjut. Ya. Jadi jawaban Allah Subhanahu wa taala fastajaba lahu. Fastajaba lahu. Jadi fastajaba itu sama dengan ajaba. Dengan ajaba itu sama artinya dikabulkan. Hanya bedanya kalau istajaba itu adalah lebih cepat dikabulkannya. Itu bahasa Arab. Jadi ajaba gak ada pakai sen, gak pakai a. Ajaba itu juga dikabulkan. Akan tetapi roto suwe. Tetapi fastajaba segera langsung dikabulkan. Itu. Maka jawaban Allah Subhanahu wa taala dari doa mereka, fastajaba lahum rabbuhum, maka Rabb mereka yakni Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa-doa mereka. Doa-doa mereka. Anni la udhi'u amala 'amilin minkum, yang mana janji Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, inni la udhi'u amala 'amilin, aku tidak akan pernah menyia-nyiakan amal dari orang yang beramal. Jadi amal apapun tidak akan pernah disia-siakan, pasti ada hitungannya, baik sedikit ataupun banyak. Maka itulah janji Allah kepada mereka. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan amala amilin minkum, di antara kalian min dzakarin au untha, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi sama. Jadi tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan dalam segi pahala ketika sama-sama beramal saleh. Contohnya sama-sama salat malam, suami salat malam, istri salat malam. Apakah lebih banyak suami orang? Tergantung siapa yang busuk di situ. Jadi tidak memihakkan. Kenapa di sini disebutkan perempuan? Sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan seorang wanita yang protes kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok di dalam hijrah itu disebutkan laki-laki terus, enggak perempuan? Enggak perempuan. Padahal yang melakukan hijrah itu bukan hanya laki-laki, tetapi juga perempuan. Jadi pengen dong disebutin gitu. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkanlah ayat ini min dzakarin aw untha. Baik yang beramal saleh itu dia laki-laki ataupun perempuan sama. Jadi tidak ada perbedaan masalah pahala, yang penting sama-sama dia melakukan kebaikan. Begitu juga dosa. Tidak ada yang istimewa. Kalau yang laki-laki karena pemimpin rumah tangga, walaupun dosa korupsi diampuni orang.
sama aja, tidak ada yang istimewa. Baik itu pahala juga sama, begitu juga dosa juga sama. Sehingga ba'dukum min ba'd. Maka disinilah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa keadilannya. Jadi tidaklah dipilih dari siapa yang berlaku, yang melakukan, akan tetapi yang dilihat adalah makhluk itu berbuat atau tidaknya. Semakin kita melakukan kebajikan, maka pada saat itu juga Allah akan menilainya. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengejabai apa yang kita inginkan dan apa yang kita doakan, maka paling baiknya seseorang itu ketika dia ada waktu atau dalam kondisi bagaimanapun, maka dianjurkan untuk berdoa. Dan doanya pun juga harus mengangkat tangan. Ciri-cirinya itu terus tangan. Jadi bukan doa tapi maaf akan di lutut. Itu kalau diterjemahkan ya Allah, kalau mau diterima ya wes, diterima yang enggak bawa itu. Tapi kalau gini kan tenanan gitu kan. Itu kalau coba dilihat bagaimana ketika Nabi berdoa, sampai-sampai maaf ininya tinggi dan menunjukkan bahwa ketenanan. Nah, jadi itu. Jadi kalau apalagi sampai garuk-garuk, tek-tek itu. Maka salah satu doa yang tidak dikabulkan itu salah satunya apabila cetok-cetok apa nama bagi itu. Karena dengan doa Rabbana cetok, Rabbana cetok, itu yang menghalangi coba. Itu ada pada berdoa itu ternyata salah satu doa tidak dikabulkan itu ketika kita berdoa tapi sampai bunyi-bunyi tangan. Tasbih namanya kalau bahasa Arabnya tasbih. Itu tidak. Maka pada itulah Allah Subhanahu wa taala ya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ummi Salamah bahwasanya ayat ini salah satu yang menyebabkan turunnya. Ya, bahwasanya disababi syirkatin nisa, siriknya. Sirik itu bahasa kita apa? Sirik itu miri gitu. Miri. Ya. Disebabkan bukan syirik-syirik itu, syirik yang bahasa kita. Ya. Bahwasanya pada saat itu diriwayatkan oleh Ummu Salamah ada seorang perempuan yang mereka itu Mary. Maka pada saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mendengar. Ya coba belum berdoa itu udah kedengeran. Ini baru Mary itu langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena seorang perempuan itu mengharapkan disebutkan juga, maka kemudian turunlah ayat ini. Ya Rasulullah, la asma'ullahu ta'ala dzikran nisa fil hijrah. Ya Rasulullah, aku itu gak nunggah di dalam hijrah kebaikan itu, padahal kami sama-sama hijrah, akan tetapi gak disebutkan seorang wanita, gak disebutkan. Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban bagi mereka-mereka yang sebenarnya kalau ada kata-kata atau minal muslimin walaupun tidak disebutkan wal muslimat, itu sudah termasuk muslim laki-laki dan muslim perempuan. Itu bahasa Mary. Sehingga ada cerita dulu istrinya dua. Ini mislingan. Namanya cerita itu ya kadang-kadang tenang, kadang-kadang orang. Satu namanya Hasanah, yang satu namanya Khadijah. Ya, suaminya itu ketika berdoa itu kok terus ini istrinya sama-sama gak paham bahasa Arab. Ketika berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Wah, hasanah terus disebut katanya. Akhirnya diubah wa fil akhirati Khadijah. Ini cerita. Itu karena kan dia gak paham, jadi sangkanya namanya istri muda terus yang disebutin katanya. Jadi itu kan kebaikan. Makanya di sini juga ada sebab bahwasanya gak boleh kita berdoa itu untuk dunia saja, akan tetapi dunia dan akhirat. Itu banyak doa-doa yang gak boleh itu diantaranya kita untuk maaf gak kuat hidup, mau mati itu gak bisa, gak boleh. Yang diboleh itu adalah berdoa, ya Allah, kalau memang hidup ini lebih baik buatku maka hidupkan. Kalau memang meninggal ada lebih baik buatku dan semua masyarakat maka itu boleh. Tapi ya Allah enggak kuat hidup utang akeh mati kan arah itu enggak bisa.
Itu bedanya tuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merinci. Pada saat itu merinci tentang siapa yang dilakukan oleh salah satu dari ulul albab tersebut. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan rinciannya apa saja yang diminta, yang mereka lakukan dalam melakukan kebaikan. Maka Allah menyebutkan falladzina hajaru. Jadi sesungguhnya yang akan tidak disia-siakan itu oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan amalnya, hajaru yang mereka itu hijrah. Di sini kan hajar itu bentuknya kalimatnya laki-laki, tapi itu mencakup perempuan. Wa ukhriju, dan mereka pun juga ada yang diusir min diyarihim, dari rumah-rumah mereka. Jadi diyar itu jamak daripada diyar, dayar. Darul, darani diyar, artinya rumah. Jadi kalau baitun itu rumah tapi bahasa yang biasa. Tapi bahasa Al-Qur'annya diyar. Kalau kita kan kenalnya rumah itu bait gitu kan. Tapi kalau istilah Al-Qur'an diyar. Diyar artinya darul hadis adalah berarti itu namanya rumah hadis. Ya. Jadi mereka dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbuat baik itu yang pertama yang mereka lakukan hajarul hijrah. Ini para sahabat dulu. Wa ukhriju, dan mereka diusir. Jadi ada yang diusir juga. Bin diyarihim. Wa udu, dan mereka disakiti. Fi sabili, karena di jalanku. Wa qatalu, dan mereka berperang. Wa qutilu, dan mereka terbunuh. Jadi kalau qa itu menunjukkan me, kalau ku menunjukkan bi. Itu dalam bahasa Arab. Qatalu, berperang atau membunuh. Tapi kalau didommakan kuti itu menjadi dibunuh. Itu. Kalau akala makan, kalau ukila dimakan. Nah itulah istilahnya gitu gampangannya. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang hijrah dan berikan orang-orang yang dikeluarkan dari rumah mereka karena membela Islam, wa'udu, dan mereka disakiti fi sabili, dalam perjuangan menjalanku, wa qatalu, dan mereka itu juga berperang, wa qutilu, dan mereka terbunuh. Apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Lau kaffiranna anhum sayyi'atihim, maka dari semua yang mereka lakukan itu janji Allah kepadanya, benar-benar aku akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Jadi kalau sudah dihapus, kalau sudah kesalahan dihapus dari diri kita, ini tidak akan berefek panjang lagi. Itu bedanya. Tapi kalau masih ada, masih kambuh-kambuhan. Seperti contohnya, kita suka minum, bukan minum teh. Minum itu loh yang ketika tidak berdoa untuk dihapus, walaupun berhenti nanti balik naik. Karena belum dihapus, jadi efeknya masih ada. Itulah berbeda. Tetapi kalau sudah dihapus, jadi benar-benar taubatnya itu tidak akan pernah kembali lagi. Karena ada taubatnya pas lagi gak punya duit itu, itu belum dihapus berarti. Jadi kita meminta kepada Allah itu wa kaffir anna sayyi'atina, ya Allah hapuskanlah dari kami karena efeknya banyak kepada anak, kepada istri dan seterusnya. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Lau kaffiranna anhum sayyi'atihim, akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka, wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan juga aku akan memasukkan mereka itu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka di sini sedikit yang terkait dengan hajaru, hijrah. Yang berkaitan dengan hijrah ini, sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau mencintainya itu adalah kota Mekah. Mekah. Sehingga pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu sirah disebutkan, beliau mengatakan, ya Mekah. Jadi Nabi itu memanggil, menyeru kepada kota Mekah. Apa katanya? Ya Mekah, wallahi la anta habbu biladillahi ilayya
walaula anna qaumaki akhrajani ma kharajtu. Jadi demi Allah wahai Mekah, kata Nabi ketika beliau itu mau hijrah, demi Allah wahai Mekah, sesungguhnya engkau adalah tempat dan bumi yang sangat aku cintai. Seandainya penduduk kalian itu tidak mengusirku, pastilah aku itu masih tetap tinggal di Mekah. Jadi Mekah itu memang di sini. Jadi dulunya itu yang paling mulia itu, kalau Mekah itu mulianya dari sononya, bukan hanya karena adanya Nabi Mekah. Tetapi Mekah itu dari sononya, dari awal itu sudah mulia. Tetapi kalau Madinah mulianya itu karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beda. Maka dengan adanya Nabi Muhammad bukan hanya Madinah saja, akan tetapi apapun yang beliau pegang tenang maka menjadi mulia. Makanya ada tempat itu bisa terkenal disebabkan karena penghuninya. Tapi begitu juga ada tempat itu kadang-kadang paling dibenci karena gara-gara ada penghuninya. Gitu. Seperti di Mesir, terkenalnya itu orang yang paling jahat karena ada Fir'aun. Ada Fir'aun. Begitulah selanjutnya. Di Indonesia karena ada siapa? Enggak usah. Nah itu terkenalnya itu ada. Maka kaitannya. Maka oleh sebab itulah oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkan bahwasanya sesungguhnya diusirnya orang-orang Islam, dikeluarkannya dari Mekah itu sangat menyakitkan sebenarnya. Tapi semua itu dilakukan, maka itulah balasan. Juga ada yang keluar. Jadi makanya mereka itu lama sekali. Jadi bukan hanya 1-2 orang. Jadi banyak yang hijrah itu mereka tinggalnya di masjid. Kalau sekarang ya penampungan gitu ya. Maka namanya disebut dengan Ashabus Suffah namanya. Ashabus Suffah itu sahabat-sahabat yang belum punya tempat tinggal, yang itu adalah hasil hijrah. Setelah lama baru kan dibangun. Ya. Kemudian berikutnya yang menjadi permasalahan di sini. Kenapa kalimat yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan semua ciri-ciri mereka yang akan diampuni itu, pertama disebutkan la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannah. Kenapa dihapuskan kesalahan-kesalahan dulu baru kemudian dimasukkan surga? Bukan redaksinya itu masuk surga dulu baru kemudian dibersihkan. Ini kan coba susunan kalimatnya la ukaffiranna anhum sayyi'atihim, artinya dihapuskan kesalahan dulu baru wa liadkhalannahum, baru dimasukkan ke dalam surga. Kenapa enggak masuk surga baru dibersihin gitu kan? Nah, maka di sini kata tafsir mengatakan disebutkannya membersihkan dulu baru masuk surga karena orang-orang yang masuk surga itu sudah tidak ada dosa sama sekali. Kalau masih berlumuran dosa lain tok masuk, masih budisen masuk surga yang lain. Itu maksudnya. Jadi kesalahan dihabisin dulu baru kemudian boleh masuk surga. Jadi keagungan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan rentetan ayat itu didahulukannya dengan adanya penghapusan dosa terlebih dahulu, maka barulah doa untuk masuk surga. Tidak boleh kita doa ya Allah masukkanlah langsung surga itu. Jadi doa kita itu harus pertama kali setelah alhamdulillah salawat dan sebagainya, ampunilah dosa-dosa hamba, kesalahan-kesalahan hapuskanlah, baru minta surga. Jangan langsung ya Allah masukkanlah surga, nanti bersihkan di sana aja. Jadi harus dibersihkan, minta diampuni dosa-dosa dulu baru masukkan. Itulah ini kan beberapa adab daripada ulul albab itu ketika berdoa sesuai dengan kaidah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan thawaban min indillah. Semua itu apa yang mereka lakukan itu semuanya kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai balasan. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu indahu husnul thawab, dan sesungguhnya Allah lah sebaik-baik pemberi balasan kepada hambanya. Kalau orang
membalas kepada kita itu tidak akan pernah sempurna. Walaupun kita sudah setuju, akadnya pertama sudah, kau mau jadi pegawai itu mau, tapi ketika jadi kurang isi terus, wah mencak-mencak. Tetapi ketika Allah yang berjanji seperti itu, kita yang berjanji itu akan puas terhadap pemberian yang telah, itulah yang disebut dengan wafa. Itu bedanya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, kemudian Allah mengingatkan kepada kita kembali, jangan sampai dengan melihat kanan kiri lalu kemudian kita merih juga. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. La yaghurrannaka, janganlah memperdayakanmu, taqallubul ladzina kafaru, kebebasan bertindak bermacam-macam orang kafir di negerinya. Kan maksudnya di sini kalau kita punya tafsirnya, janganlah kemewahan yang dimiliki oleh orang-orang kafir itu membuat orang-orang Islam itu menjadi dan lalu kemudian kita beranggapan tidak baik kepada Allah. Itu maksudnya. Wah, itu padahal enggak ibadah tapi kok. Itu maksud. Jadi lain maksud Allah Subhanahu wa taala, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jadi janganlah memperdayakan kebebasan, kesenangan, kesempurnaan dalam soal materi dari orang-orang kafir itu memperdayakanmu di suatu negeri. Karena apa? Mata qalilum, karena semua yang dia dapatkan itu hanya kesenangan sebentar. Jadi kesenangan sebentar. Jadi coba bandingannya 1000 tahun di dunia itu sama dengan hanya 1 hari pada akhirat kan itu. Berarti kalau hanya kekayaan 20 tahun berarti gak nyampe sehari. Itulah bayangannya. Maka dari itu kita juga kalau beranggapan dengan terlalu fokus, nanti kan seolah-olah ya Allah itu gak adil. Kita udah salah tapi gak dapat apa itu orang. Tetapi diingatkan itu adalah merupakan hanya bentuk kenikmatan yang hanya sebentar dan nantilah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menutupnya, "Tsumma ma'wahum jahannam", yang mana tempat mereka itu sebenarnya neraka jahanam, wa bi'sal mihad, dan seburuk-buruk tempat. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, kesimpulan dari ayat yang kita baca. Pertama, setiap doa-doa yang kita panjatkan itu pasti Allah Subhanahu wa taala mengijabahi. Pasti. Hanya saja ijabahnya Allah itu kadang-kadang sesuai dengan apa yang kita minta. Kadang-kadang kita dihindarkan dari mara bahaya, dan kadang-kadang pula itu untuk persiapan nanti di akhirat. Kalau di dunia nanti takut kufur kepada Allah. Itu ada 3. Jadi langsung terima, minta ini langsung dibalas. Tapi kadang-kadang disenangkan. Harusnya kita itu sudah maaf kecelakaan, tapi karena doa-doa kita dihindarkan. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya meminta lebih dahulu diampuni dosa dan dihapus kesalahan, baru minta tempat yang baik. Artinya sebelum minta surga, wa adkhilil jannah wa qina adzabannar, mintalah dulu agar supaya dosa kita diampuni terlebih dahulu. Baru kemudian masuk kepada poin yang dituju. Kemudian yang terakhir, bahwasanya janganlah kita di dalam kehidupan berbangsa di dunia ini melihat kanan kiri yang dia seolah-olah beda agama dengan kita akan tetapi malah jaya, maka semua itu adalah merupakan cobaan kepada kita dan sebagai istidraj bagi mereka. Maka oleh sebab itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, mata'un qalil, mereka itu adalah merupakan kenikmatan yang hanya sebentar dan tempat kembalinya adalah tempat yang sangat jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sambung terakhir besok surat Ali Imran-nya masih. Terus berbeda kita kepada surat An-Nisa. Nanti ketika nyampe surat An-Nisa itu lebih serius lagi.
membawa bukunya maksudnya, karena di situ ada kita akan bagaimana mengetahui teknik cara mengetahui penghitungan waris yang efisien nanti insyaallah. Mungkin ini dulu yang dapat kita bahas Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kita semua yang hadir khususnya dan keluarga di rumah, anak-anak di rumah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.